operasi di atas jam yang sudah ditentukan oleh Pemkot Makassar melalui surat edaran PPKM yang terbaru. Jadi memang betul Satgas Raika dengan dibantu oleh aparat TNI Polri melakukan kontrol sosial kepada beberapa tempat-tempat keramaian, khususnya tempat-tempat kayak kafe atau warkop. Jadi waktu kejadian di Holy Wings dan Cafe Liquid itu sudah 3 kali dikasih surat teguran, dan mereka melanggar terus setiap hari. Terakhir yang ini yang mau juga ditutup itu Cafe Rustic. Cafe Rustic mungkin di daerah Tamalan Rea, itu sudah dikasih teguran. Mengenai tadi yang kita bilang Cafe Malangere di Jalan Arif Rahman Hakim di Kecamatan Talo, nanti kami akan koordinasi ke Master Kecamatan dengan Pak Camat. Itu akan dikasih surat teguran dulu. 1 kali 24 jam, tidak ada perubahan atau sikap atau perubahan jam operasional. Insya Allah akan dilakukan seperti yang dilakukan oleh Holy Wings dan Liquid. Kita persempit Pak, maaf. Jadi begini Pak, jadi ini Kopi Malangire itu sudah berapa kali mendapat teguran dari tim Raika. Iya, betul. Jadi layak mungkin nanti kita koordinasi kawan-kawan apakah seperti apa kriteria dalam hal mencabut surat izin pelaku usaha. Apakah memang melalui surat teguran sampai 3 kali atau seperti apa? Mohon barangkali diperdengarkan sama kawan-kawan media. Seperti apa kriteria dalam pencabutan surat izin usaha? Jadi itu sebenarnya ada berita tertulis antara pihak Satgas Raika dengan aparat TNI Polri dengan pihak kecamatan untuk membuat surat teguran. Kalau saya rasa mungkin kalau sudah berulang-ulang mungkin sudah dikasih teguran juga di sana. Apa? Ini dari tim Satgas Raika tadi di sana menjelaskan bahwa ini sudah beberapa kali ditegur, tapi dia jadi contoh kepada warkop-warkop lain karena dia memang kalau dia belum menutup, warkop lain tidak mau tutup. Ikuti jejak. Begitu yang di dalam tadi dia bilang ikan warkop lain belum tutup. Jadi yang punya warkop. begini, betul. Tim Satgas Raika menjelaskan bahwa ini Pak jadi contoh. Jadi saya sedikit Pak Firman Pagara. Saya tidak tahu mau panggil apa ini, kamar protokol atau Ispenda. Sembarang tahu tidak. Jadi kami ini berangkat dari lahirnya suatu ketidakadilan. Lahirnya suatu ketimpangan di lapangan. Ini sudah menjadi pembahasan yang luas di kalangan lembaga-lembaga besar, Pak. Mungkin agenda dialog besar Aliansi Ormas juga sudah tersampaikan di Bali. Betul. Jadi apa yang teman-teman laksanakan hari ini sudah hari kedua. Karena berangkat dari lahirnya ketimpangan. Hampir setiap di sudut kota ini, Pak. Setiap penindakan PPKM itu ada yang tutup, ada yang tidak ditutup. Hasil temuan teman-teman itu 80% yang ditutup dengan hampir juga sebagian tindakan arogansi oleh oknum petugas, itu semua pengusaha-pengusaha kalangan kecil menengah ke bawah. Maka dari inilah kejadian yang kemarin ini, beberapa di setiap pengusaha-pengusaha kecil ini. Ya kami berangkat dengan inisiatif masing-masing untuk mencoba menegakkan suatu keadilan. Jadi hampir setiap tempat yang kami datangi kemarin dan hari ini juga itu ada pejabat besar di belakangnya dan betul ada backingan, ada pejabat. Mirisnya ini lokasi kan ini kecamatan wali kantor camat. Ini dari sini. Satgas. Buka terus. Kurang lebih 100 meter. Sudah 2 bulan ini. Dan mirisnya lagi apa? Tadi ada Satgas tapi pulang. Karena kita pikir ada backingnya. Asumsinya begitu. Nah, jadi alasan Satgas Kecamatan juga tadi balik, katanya ada Satgas Kota mau datang. Hingga detik terakhir tadi kita tunggu, tidak ada yang datang. Malah dialihkan lagi besok ya. Besok. Nah, jadi kami secara logika pikir kejadian malam ini tidak ada sesuatu lah. Entahkah beliau di sana takut sehingga berbohong. Maka kami inisiatif untuk langsung laporkan aja ke Pak Wali. Siap. Kami siap menerima segala konsekuensi karena kami semua yang ada di sini, Pak, yakin bahwa apa yang kami lakukan ini tindakan benar dalam kebenaran, Pak. Dan ini bagian daripada mendukung program pemerintah dalam penerapan PPKM. Mungkin seperti itu. Jadi saya tambahkan sedikit, Pak.
Jadi perlu mungkin diperdengarkan kawan-kawan media terkait tupoksi masing-masing tim mereka, tim Hunter atau tim Satgas yang per kecamatan ini yang bertugas di salah satu kecamatan, itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, harapan kami sekali lagi kita pertegas bahwa kami tidak berharap besok Coffee Malangire ini terbuka. Dengan harapan kawan-kawan adalah mencabut surat izin. Dengan indikator terbesar adalah sudah dilakukan surat teguran berkali-kali. Maka itulah salah satu indikator. Apakah tim mereka-nya memberi surat teguran secara tertulis atau tidak, kita tidak paham kriteria seperti apa dalam rangka mencabut surat izin. Yang pada intinya ketika kawan-kawan masih melihat besok masih beroperasi Coffee Malangire, maka tentu kami lakukan upaya. Upaya seperti apa? Apakah kita menyikapi Pak Wali Kota atau seperti apa dalam rangka mengeluarkan surat edaran yang tidak efektif dan tidak berlaku adil? Itulah mungkin upaya kawan-kawan. Jadi saya berharap Bapak menerima kami dan melakukan koordinasi besok dan itu segera ditindaklanjuti dan tim Satgas yang ada di lapangan tadi itu menjamin bahwa besok ini tidak akan buka. Entah melakukan koordinasi ke tim kota atau seperti apa atau langsung ke Pak Wali, yaitu kita tidak bisa intervensi. Mungkin seperti itu Pak. Jadi Tabe, sebenarnya apa yang kita lakukan semua ini yang malam ini hadir di sini itu sangat membantu pemerintah kota sebenarnya. Karena pasti harapan itu hukum jangan tumpul rata. Jangan ada salah perlakuan antara satu kafe dengan kafe yang lain. Jadi mungkin ini terjadi, jadi kita muncul sini mungkin karena kita muncul melihat ada kegelisahan, terjadi penutupan warkop-warkop, tapi kenapa hanya yang ekonomi kelas menengah ke bawah terus ini yang menjadi target sasaran dari Satgas Raika, bukan yang di atas. Sebenarnya kami sangat terbantu dengan adanya ini. Kami akan coba berkoordinasi dengan Satgas Raika. Jadi saya jelaskan dulu Pak. Jadi sekarang ada 3 Satgas yang dibentuk pemerintah kota. Pertama Satgas Raika. Satgas Raika itu artinya pengurai kerumunan. Jadi Satgas Raika terdiri dari personil Satpol PP, TNI dan Polri. Jadi tugasnya dia membubarkan kerumunan di tempat-tempat keramaian. Yang kedua Satgas Covid Hunter. Satgas Covid Hunter ini dia tandemnya di puskesmas. Kalau ada keluarga yang sakit karena Covid atau demam-demam, Covid Hunter yang turun langsung periksa. Dia langsung yang bawa ke rumah sakit juga. Dia periksa, misalnya kita ada Covid, dia bawa ke rumah sakit. Karena di kejadian di Jakarta itu orang sekarang nafsi-nafsi di sana. Tidak ada yang mau bantu. Yang ketiga Satgas Detektor yang kemarin jadi polemik. Karena dia pergi detektor tugasnya dia mengukur suhunya orang. Jadi ada kemarin didapati sekitar 4.000 orang di Kota Makassar dengan saturasi di bawah 90. Saturasi di bawah 90 itu artinya apa? Jadi orang tiba-tiba langsung pingsan. Orang tua terjadi kejadian kemarin di Jakarta, lagi tiba-tiba mencuci, lagi tiba-tiba menyapu, dia langsung pingsan. Ini yang bahaya sekarang di Kota. Jadi tugasnya Satgas Detektor itu cuma karena kemarin ada misinformasi, jadi terjadi polemik ya. Kembali ke Satgas Raika kembali. Kami akan menerima aspirasi dari Bapak-Bapak. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Master Covid Kecamatan Talok Pak Benyamin, sekaligus Pak Camat Sainal Rako, dan kami akan mencoba berkoordinasi juga dengan Kasat Pol PP selaku koordinator Satgas Raika Kota Makassar. Bisa diskusi langsung jadi seperti ini Pak. Tim Raika ini kan terdiri dari Pol PP, TNI, Polri. Berarti saat yang turun per kecamatan itu tidak dilengkapi dengan tim penindakannya. Hanya tim pengurai. Dilengkapi Pak. Yang mana tim penindakan Pak? Dia Tommy juga sebenarnya. Berarti saat itu seharusnya tadi ditindaki Pak ya? Mestinya dari itu Pak, saya potong, penindakannya tim Raika itu langsung mengambil kursi. Itu tidak ada Pak. Makanya. Nah sekarang begini Pak, mohon maaf kawan-kawan kecewa tadi. Betul, kenapa? betul. Karena sudah lengkap Pak tim Raika tadi, kita sudah sampaikan bahwa lakukan penindakan. Makanya saya juga. Jadi saya sampaikan, jadi sedikit bocoran Pak, sesuai informasi yang kami terima dari beberapa warga dan teman-teman ini bahwa Coffee Malangire adalah salah satu kerabat dari anggota dewannya, yang mirisnya lagi Pak, salah satu saudara dari ketua DPRD Kota Makassar. Jadi kita tidak perlu lagi sembunyikan, kita frontal aja Pak ya. Jadi kami menganggap bahwa apakah hanya karena salah satu kerabat dari pejabat Pemkot lalu kemudian tidak ada penindakan saat itu, ataukah mungkin tim Satgas Raikanya yang kurang maksimal bekerja, ataukah mungkin ada tanda kutip takut, khawatir
dengan jabatannya seperti itu Pak. Nah bagaimana nasibnya dengan pedagang kaki lima, penjual sayur-sayuran, penjual ikan, Ya, itu berarti langsung jam 5 ditindaki tuh, Pak. iya, betul. Seperti itu. Siap. Jadi kita berharap Pak, sekali lagi Pak, kami pertegas, kami berharap Pak Wali Kota Iya. untuk segera mencabut izin usaha dari Kopi Malangir besok kami harus dengar Pak, karena besok kami masih melintas di situ. Oke. Ah. Saya koordinasi dulu sama Ya, jadi Mas kalau Tadana. tidak ada penindakan Pak, tentu kami kawan-kawan lakukan upaya hukum Pak seperti itu. Tapi tadi itu Pak, Iya. dia tidak akui bahwa ada penindakan kan dari akui Betul, bahwa saya dari kan langsung ambil kursi. dia tidak akui di sana. Iya, itu. Saya tidak tahu kenapa dia tidak begitu. Biasanya dia begitu. Biasanya protapnya. Katanya dia nunggu dari Justru malah lari satu-satu Pak. Pak, justru malah lari Ya satu-satu. mungkin karena itu tadi yang kita bilang ada unsur-unsur yang melatar belakangi. Sekarang begini Pak, kawan-kawan mau dengar dari kawan-kawan media mau dengar semua Pak. Iya. Apakah dari perwakilan Pak Wali berani menindaki ini hal yang Menindaki. Oke, Berani, kawan-kawan Wali berani ya? media, Berani. kita Wali harus tidak sepakat. tebang pilih, ya. Oke, makasih banyak. Siapapun yang melanggar, Pak. Yang Termasuk Satgas mereka Tidak. yang menjelaskan kenapa dia tidak tindak Iya. yang kita dia akui di sana tidak ada. siap. Berarti ini ada kesepakatan ya di antara Karena jangan teman-teman saya yang cuma kasih mau- gambaran saya, Pak. Siap. Sebagai gambaran itu liquid di Kelaro. Siap. Itu kan misalnya pertemanan Pak Wali dengan kayak Pak. Itu saya, Pak, yang anu, Iya, yang maksudnya dapatin sama itu pun teman. ditutup karena melanggar, Pak. Jadi Pak Wali itu insya Allah tidak mengenal pandang bulu siapapun yang melanggar insya Allah. Jadi akan begini diberikan. Pak, kita tidak berharap hanya mendengar penutupan untuk sesaat. Iya. Seterusnya. Seterusnya ini Pak, Iya. artinya sudah dicabut izin Iya usahanya. kan nanti dia bermohon izin baru lagi. Iya, begitu semua begitu. Holy Wings kemarin liquid juga begitu. Dicabut dulu, nanti kalaupun dia mengurus harus dilihat apakah dia bisa lengkapi dengan kriteria-kriteria. sesuai, iya. Karena itu yang maunya Pak Wali. Semua kafe-kafe itu dilengkapi semua monitoring seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak. Jadi ada beberapa kamera itu ditaruh di kafe-kafe. Itu terhubung di Pemkot, di War Room. Jadi bisa kita cek atau di kecamatan. Ini sudah melebihi kapasitas. Tegur langsung pemilik kafenya. Jadi Jadi dia harus lengkapi, nanti ada beberapa syarat dia harus melengkapi sebelum dia membuka kembali izin barunya. Seperti begitu. sedikit ini Pak Babak. Siap ya. Jadi sempat tadi kita memang sedikit Pasti merasa kecewa. Iya, betul. miris karena ada sempat bahasan kita dengar tadi di lapangan itu kata dia petugasnya kerabatnya bahasanya Pak Wali saja tidak berani. Tidak ada, Pak. Wah, pas bilang begitu, Iya. memang kita lihat situasi di lapangan, Kayak Begitu tidak dia. ada ketakutan. satupun petugas yang berani masuk. Iya. Kayak Dan ketakutan. mirisnya lagi satu-satu nih. Iya. Hilang satu-satu. Jadi besok ini kita tetap pantau besok. Bantu. Tapi sesuai dengan anunya Pak Kabak, kita dengar saja. Jadi insya Allah saya mengambil kesimpulan dari pertemuan kita malam ini. Insya Allah Pak Wali tidak tebang pilih dalam hal melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di PPKM Mikro ini, khususnya pada jam beroperasi kafe-kafe. Dan kami dari pihak Pemkot Makassar merasa terbantu dengan adanya monitoring dari bapak-bapak sekalian, karena memang juga Satgas Rek harus dimonitor, siapa tahu Iya. begini kayaknya aja. Iya, Iya. jadi memang tadi di lapangan itu Pak, karena Takut. menurut Iya. kami kan itu Iya, tanda lengkap. kutip takut. Ada penindakan, ada yang mengurai dan sebagainya. Iya. Jadi fakta di lapangan tadi itu Tidak akui ada tidak ada penindakan. Iya, tidak ada penindakan di situ. Yang ada malah kita diajak berdebat nih. Iya. Bahwa begini dan sebagainya. Jadi kita makin heran. Pas keluar bahasa bahwa entah dari orang di belakang, Iya, Pak tidak Wali berani. saja tidak berani. Iya. Inilah yang juga buat kita Iya. kita lapor di Bapok. Insya Allah. Iya. Kami Lepas akan- dari persoalan ini kan Iya. kita bantu Oke. pemerintah. Jadi mungkin begini kesimpulannya terakhir ya. Iya. Jika berkenan ini Pak Iya. Kabak, Iya. tolong menghadirkan kawan-kawan besok. Apakah survei dulu atau apakah atau Iya. langsung ditindaki? Tolong menghadirkan kawan-kawan. Mungkin melalui Iya. kontak personnya. Boleh. Iya. Ambil kontaknya Pak Kabak. Silakan. Supaya kawan-kawan juga puas. Iya. Berapa kata? 0811 Iya.